lembaga, kursus dan pelatihan Indonesia. Pribadi yang tangguh serta wibawa, bercita-cita mulia. 9 pilar forum PLKP berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah pedomannya. Bersatu, berkarya di forum PLKP Indonesia, cerdaskan anak bangsa untuk berwirausaha, mandiri dan berprestasi, kompeten di bidangnya, jujur dalam berkarya, majulah negeri kita Indonesia. Bersatu, berkarya di forum PLKP Indonesia, cerdaskan anak bangsa untuk berwirausaha, mandiri dan berprestasi, kompeten di bidangnya, jujur dalam berkarya, jayalah negeri kita Indonesia. Forum pengelola lembaga, kursus dan pelatihan Indonesia. Pribadi yang tangguh serta wibawa, bercita-cita mulia. 9 pilar forum PLKP berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah pedomannya. Bersatu, berkarya di forum PLKP Indonesia, cerdaskan anak bangsa untuk berwirausaha, mandiri dan berprestasi, kompeten di bidangnya, jujur dalam berkarya, majulah negeri kita Indonesia. Bersatu, berkarya di forum PLKP Indonesia, cerdaskan anak bangsa untuk berwirausaha, mandiri dan berprestasi, kompeten di bidangnya, jujur dalam berkarya, jayalah negeri kita Indonesia. Pelatihan yang ada di komandani atau pemiliknya adalah kawan-kawan kita di seluruh Indonesia ini, saran saya mulai dibuka saja, tapi mengedepankan protokoler dengan COVID-19 itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap yang ikut seminar ini adalah pengertian, ini adalah pengetahuan yang luar biasa untuk kita semuanya, dan ilmu yang terbaik dimiliki oleh para narasumber itu tentunya akan ditumpahkan di sini. Saya katakan rugi kalau para penyelenggara kursus yang jumlahnya 19.000 itu tidak ikut di dalam seminar ini. Apalagi seminar ini adalah seminar gratis yang diselenggarakan oleh Pak Joko dan kawan-kawan. Pak Joko ini adalah selain Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum PLKP, beliau ini adalah Ketua Entrepreneur di DPP Forum PLKP. Saya pengen bahwa kawan-kawan jangan hanya mengikuti seminar saja, tapi Pak Joko tadi mengatakan ikutlah seminar dan action, do it, lakukan. Setelah action nanti katakan dengan Ibu Irwani Pane, kemudian praktekkan saja di lembaga masing-masing. Kalau perlu boleh juga menurut saya, selama ini yang ikut seminar ini adalah para pemilik kursus atau anggota PLKP, ajak saja para manajernya, para akademisinya, atau marketingnya, ajak ikut seminar, sehingga punya pengertian yang lebih luas lagi para karyawan-karyawan yang ada di lembaganya kawan-kawan. Itu yang sehingga lembaga yang tadinya kecil-kecil ini bisa menjadi lembaga yang besar. Itu harapan saya. Karena percuma kalau ikut seminar mendengarkan saja kemudian tidak ada action, tidak ada
pelaksanaan di lembaga kawan-kawan. Syukur harapan kami begini, kawan-kawan ini tidak hanya action, tapi kawan-kawan ini, para pemilik kursus ini, lembaganya bisa menjadi lembaga yang kredibel, seperti miliknya Pak Arsono. Pak Arsono itu punya lembaga kursus BBC, dari jumlahnya 1, kemudian jumlahnya jadi ratusan, bahkan setiap tempat itu yang saya lihat tidak sewa tapi dibeli oleh BBC, sehingga Pak Arsono ini ternyata juga sudah menjadi konglomerat kursus gitu. Ini yang perlu kita contoh. Pak Arsono setelah hari Senin besok akan ngisi, silahkan ditanyakan bagaimana caranya mengembangkan kursus, bagaimana kursus 1 menjadi 1000 cabang, atau dari kursus menjadi sekolah tinggi. Ini saya kira kalau Pak Arsono bisa, kenapa kawan-kawan nggak bisa? Kalau Pak Joko bisa, kenapa kawan-kawan nggak bisa? Ini yang menjadi pertanyaan. Begitu juga sekjen kita ini yang tadinya nggak punya gedung, gedungnya sewa, sekarang gedung sudah dibeli. Bahkan tadinya gedung yang disewa itu jelek, kemudian gedung itu dirubuhkan, kemudian gedung itu menjadi miliknya pribadi, yang tadinya pada waktu saat belum menjadi sekjen forum PLKP, mereka masih sewa. Tapi setelah berada di PLKP ini, banyak kawan-kawan yang berpikiran positif, banyak pendorong untuk lembaganya maju, sekarang menjadi tidak hanya sewa, tapi gedung yang begitu besar di tengah-tengah kota, di pinggir jalan besar, itu sudah jadi pemiliknya. Ini gambaran yang tentunya perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan jangan jadi orang yang biasa saja gitu. Saya jadilah penyelenggara kursus, menjadi pemilik kursus yang gila ide, yang gila action, yang gila terhadap pelaksanaan. Ilmu-ilmu yang diberikan kepada dari season pertama kemarin, sekarang season yang kedua. Season kedua ini baru dimulai, kemarin itu mulai dari Pak Lili, kemudian ada Pak Sahril, kemudian ada Ibu Evita, sekarang adalah Bu Irwan. Kalau ilmu yang diberikan kemarin itu digunakan dan dilaksanakan, saya kira lembaga kawan-kawan sudah menjadi lembaga yang kredibel, menjadi lembaga yang diperhitungkan oleh masyarakat. Kalau lembaga kawan-kawan itu kredibel, diperhitungkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat akan masuk ke dalam lembaga kawan-kawan dan menjadi diperhitungkan. Ini harapan kami ke sana. Jadi sangat rugi, kembali lagi sangat rugi kalau kawan-kawan hanya ikut, mendengarkan, kemudian melupakan. Gitu. Harusnya ikut, action, laksanakan, kemudian kalau nggak ngerti, nanya lagi kepada Japri atau telepon langsung kepada para narasumber. Saya melihat hanya mungkin baru 2% sampai dengan 3% orang-orang yang mendengarkan atau mengikuti seminar seperti ini kemudian aktif untuk berbicara dengan para narasumber. Syukur kawan-kawan mampu menggunakan polanya, kemudian kerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat Forum PLKP untuk lembaganya dikembangkan bersama dengan forum DPP. Ini akan lebih keren saya kira. Ini yang tentunya perlu saya sampaikan agar kawan-kawan jangan merugi. Orang yang merugi itu hari ini dengan kemarin sama, tapi orang yang untung adalah hari ini lebih baik daripada kemarin. Ini yang tentunya kawan-kawan harus ciptakan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Selalu begitu. Dan tolong ajak kawan-kawan di masing-masing daerahnya. Kalau kawan-kawan berada di Bandung, lembaga kursus seluruh Bandung, ajak aja untuk ikut seminar seperti ini. Kalau kata Pak Joko tadi, mengajak kawan-kawan saja sudah dapat pahala, apalagi ilmunya dipakai. Seperti nanti yang disampaikan oleh Ibu Irwani Pani, kalau Ibu Irwani Pani itu menyampaikan ilmunya, kemudian ada yang pakai ilmunya Ibu Irwani tentang Total Quality Service Excellent itu dipakai oleh
salah satu lembaga, selama dipakai, Bu Irwani akan mendapatkan pahala terus. Dan tidak hanya pahala, mungkin akan mendapatkan berkah daripada ilmu yang disampaikan. Ini tentunya yang perlu saya sampaikan. Jadi banyak contoh-contoh yang sudah sukses, seperti BINUS, itu dulu kursus biasa, sekarang menjadi lembaga komputer yang besar, seperti YAI, yaitu kebenaran rektornya sekarang adalah kawan akrab saya, dulu hanya kursus biasa saja, sekarang dipimpin oleh Yudi Julius, anaknya Pak Julius, sekarang sudah menjadi universitas yang begitu besar, bahkan ada tingkat mulai dari S1 sampai dengan doktor. Bu Evita Arif ini salah satu doktor yang diproduksi oleh YAI, yang dipimpin oleh Yudi Julius itu, padahal dulu hanya kursus kecil. Jadi boleh kok kursus kecil menjadi kursus besar, boleh kok kursus besar menjadi dan menjadi universitas, boleh juga dikembangkan menjadi punya perhotelan dan sebagainya. Jadi jangan berhenti kawan-kawan berpikir besar, berkreasi, tapi yang terakhir selalu minta perlindungan dari Allah SWT. Selalu mendekatkan diri pada Allah SWT agar apa yang kita kerjakan menjadi pekerjaan yang halal dan thayyib, dan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, dan akhirnya menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan ini. Sekali lagi, selamat mengikuti seminar digital learning untuk negeri ini. Ambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk diri, untuk organisasi, forum PKP, dan untuk lembaga kawan-kawan masing-masing. Sukses untuk semuanya. Bukalah mulai hari ini atau besok kursus kawan-kawan dengan ucapan bismillah. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali, ketum kita. Bapak Ibu, untuk supaya teman-teman bisa bergabung, terutama ketua DPD, seminggu itu 3 kali minimal diposting itu ya. Nah, kalau pagi ini sebelum mulai diposting 3 kali juga, mengingatkan gitu ya. Terima kasih. Langsung waktu saya serahkan kepada moderator, yaitu Mas Andi, Ketua DPD Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini salah satu kegiatan rutin kita yaitu seminar digital learning untuk negeri, forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan batch 2 yang dilaksanakan rutin pada yang pertama saya ingin menyapa dulu ketum saya yang saya sangat banggakan ini. Ketum Pak Sekjen, Ibu Betty mudah-mudahan sudah bisa bergabung, Pak Suarsono sebagai penasehat forum, pengurus DPP dan DPD, DPC seluruh Indonesia yang saya sangat banggakan. Selamat bergabung dan seluruh peserta seminar yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta seminar pada hari ini yang telah berkenan hadir untuk menimba ilmu dari salah satu narasumber kita yang sangat kami banggakan, yaitu Ibu Irwani Pane. Kebetulan pada hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman di DPP untuk memandu seminar pada hari ini. Saya sendiri kebetulan adalah Ketua DPD di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kebetulan pada hari ini disandingkan dengan salah satu senior kami di Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Irwani Pane, untuk memberikan materi seminarnya. Untuk hari ini, teman-teman peserta seminar, materi yang akan kita dapatkan insya Allah yaitu Total Quality Service Expert, yang kurang lebih bagaimana pelayanan prima di sebuah KP. Apalagi
ke depan ini kita akan melaksanakan salah satu program dari Kemdikbud, yaitu program PKW dan PKK. Insya Allah ilmu-ilmu yang akan dijabarkan oleh narasumber kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa dapat realisasikan pada LKP kita ke depan, sehingga LKP kita bisa menjadi lebih maju dan lebih berkualitas, insya Allah. Teman-teman peserta seminar, aturan main pada seminar kali ini masih tetap sama dengan seminar-seminar kemarin. Insya Allah para narasumber akan memberikan materi sekitar 1 jam, dan 1 jam selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Untuk sesi pertanyaan, kita tidak membuka pertanyaan untuk raise hand, tapi kita akan coba-coba memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menulis komentar pada kolom chatnya. Teman-teman, sebelum kita memasuki seminar pada pagi hari ini, saya akan coba-coba sedikit memperkenalkan tentang figur narasumber kita, yaitu Ibu Irwani. Nama lengkap beliau adalah Dr. Anda Irwani Pane, SPSI, Master Ilmu Komunikasi. Kebetulan beliau adalah salah satu pengurus di Forum DPD Forum PLKP Sulsel. Jabatan lain beliau yaitu beliau juga mempunyai sebuah LKP. Beliau adalah founder dan CEO pada LKP tersebut, yaitu Irwani Pane Institute dan YBKI. Pengalaman beliau ini sangat-sangat membanggakan. Setelah 25 tahun mengajar di LKP beliau, ini hampir menelurkan ribuan alumni. Di LKP beliau sendiri ini ada banyak program-program yang beliau laksanakan. Salah satunya yaitu service care dan MC. Untuk pengalaman kerja beliau ini, beliau telah lama bergelut dan berkecimpung di dunia pembicara atau trainer di berbagai seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Beliau juga sempat menjadi salah satu penyiar, yaitu reporter di TVRI Sulsel, itu hampir kurang lebih 7 tahun, dan sebagai pembicara talk show rutin selama 3 tahun di Radio Smart FM, salah satu radio yang ada di Kota Makassar ini, untuk materi Smart Public Speaking. Beliau adalah senior saya di Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra. Di samping ini beliau juga sering menulis opini-opini beliau di koran harian Fajar Sulsel. Nah, untuk teman-teman yang lain, untuk kontak beliau nanti kami akan share apabila teman-teman peserta seminar akan mau bertanya lebih lanjut tentang materi beliau, karena memang kami sadar bahwa jadwal materi pada hari ini memang agak sangat sempit, sehingga kami membuka layanan japri ke beliau. Untuk singkatnya barangkali saya persilahkan Ibu Dr. Irwani Pane untuk mengambil alih seminar kali ini. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih Pak Adli selaku Ketua DPD Forum PLKP Sulawesi Selatan, dan saya juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Forum PLKP seluruh Indonesia, dan juga terima kasih saya sampaikan pada Pak Ketum ya, Pak Ali Badarudin, dan juga Pak Sekjen Zulkifli, dan seluruh senior Pak Harsono yang memang sudah menjadi senior saya, dan orang-orang yang expert di bidangnya, dan juga para narasumber yang hadir pada forum ini, dan juga teman-teman semua yang hadir di forum dari LKP seluruh Indonesia. Hari ini saya akan bicara tentang service, dan judul yang saya berikan adalah Total Quality Service Expert atau TQSE. Program ini sudah 20 tahun kurang lebih kami laksanakan di perbankan
BUMN, pemerintahan, dan juga organisasi swasta, dan juga organisasi atau perusahaan-perusahaan. Makanya saya sangat senang bisa sharing di tempat ini untuk seluruh keluarga besar LKP se-Indonesia pada forum ini. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu, minta tolong hostnya, materinya. Hostnya saya bisa share materinya. Share sendiri, Bu. Langsung aja, Bu. Oh, share screen, Bu. Oke, baik. Share screen. Saya perkenalkan diri sedikit ya. Oke, baik. Silakan. Ada suara ya, suaranya hilang. Bu Irwani nggak ada suara, mic-nya dibuka. Pak Saril tuh mic-nya dibuka itu. Pak. Ya, oke, baru. Ya. Oke. Iya. Baik. Bisa diangkat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan satu tema yang menurut saya ini bagus buat kita memberikan sesuatu yang berkualitas kepada pelanggan kita di LKP, yaitu Total Quality Service Expert. Kenapa saya sebut Total Quality? Bahwa sebuah LKP itu adalah sebuah corporate ya, kalau menurut saya, yang memang selalu berusaha bagaimana bisa memberikan kualitas layanan. Totalitas, full power yang diberikan dalam pelayanan itu sangat memberikan high impact kepada pelanggan kita, sehingga mereka akan datang kembali dan mereka akan meminta kembali. 25 tahun pengalaman mengelola sebuah training dengan betul-betul fokus pada kualitas
dan betul-betul berusaha bagaimana kita expert memberikan pelayanan, itu yang membuat pelanggan kita akan datang kembali dan meminta kembali kita untuk menyelenggarakan sebuah training. Kemudian, ya, pertama-tama kita kembali dulu sebelum kita melaksanakan sebuah total quality service expert atau TQSE, yaitu mindset-nya kita dulu. Nah, ini memang kita tidak boleh menyelenggarakan sebuah kegiatan atau tidak boleh kita menyelenggarakan sebuah manajemen LKP yang asal-asalan saja. Memang betul-betul kita harus betul-betul berorientasi pada kepuasan pelanggan. Karena berorientasi pada kepuasan pelanggan, maka seluruh instrumen pelayanan akan kita konsisten melaksanakan. Dari instrumen-instrumen pelayanan itu saya sekarang membagi ada 5, yaitu saya sebut dengan erat formulation. Jadi erat formulation ini saya sebut dengan yang pertama adalah empathy, kedua adalah reliability, ketiga ada responsive, dan keempat adalah assurance, dan yang kelima adalah tangible. Yang pertama adalah empati, bahwa sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah institusi, kita memang harus betul-betul empati, memahami apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh pelanggan kita, yang diinginkan oleh peserta kita dalam mengikuti kursus dan pelatihan. Yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang mudah diakses. Mudah diakses, kalau kita bicara digital, misalnya mudah diakses, tentu kita sudah menyediakan berbagai fasilitas dari program kita, baik itu website kita, kemudian juga Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, Twitter kita, dan YouTube sudah tersedia. Jadi kalau mau nanya sebuah LKP tertentu atau LKPA misalnya, dengan mudah bisa diakses. Karena semua informasi, program, kemudian persyaratan, dan segala macam tentang LKP tersebut sudah dapat diakses dengan mudah karena udah ada di era digital seperti sekarang ini. Apalagi dengan pandemik seperti ini, kita susah lagi bertemu, maka semua berada pada satu genggaman yang di HP yang membuat orang akan bisa mudah mengakses kita. Jadi full power di betul-betul empower di situ. Kemudian akses yang mudah dari sisi offline, kalau kita menyelenggarakan offline, kita memang betul-betul menggunakan pola-pola familiar, pola-pola ramah, pola-pola yang betul-betul bisa interaksi komunikasi yang baik dengan pelanggan kita. Kita adalah orang yang komunikatif. Tidak semua orang yang bisa berkomunikasi itu komunikatif. Karena orang komunikatif itu adalah orang yang bisa dipahami apa yang dia sampaikan. Orang yang lembaga yang komunikatif itu tidak membingungkan, dan lembaga yang komunikatif itu adalah betul-betul bisa menginformasikan segala sesuatu yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan atau oleh peserta. Jadi berbicara pun kita, apalagi sekarang ini lagi musim webinar, musim digital seminar, kita betul-betul bisa bicara di forum seperti Pak Ketua tadi bicara bagus, kemudian Pak Sekjen bicara bagus, kemudian yang lain bagus semuanya. Nah, saya kira seluruh kita dari LKP juga demikian. Dan saya yakin banyak sekali LKP yang sudah seperti itu, tetapi kalau jika ada LKP-LKP yang masih merasakan bahwa memang masih kurang, memang kita perlu banyak belajar. Saya juga masih terus belajar. Jadi saya baru-baru mengambil sertifikasi coaching dan baru selesai 6 bulan. Dan sertifikasi coaching itu adalah juga, dan sekarang ini saya sedang menjalani sertifikasi marketing.
Jadi banyak sertifikasi yang sudah saya ambil hanya untuk membantu mendukung pembelajaran atau seminar atau pelatihan yang kita lakukan, sehingga apa yang mereka inginkan betul-betul tercapai dan efektif. Kemudian dalam empati ini bahwa kita adalah sebuah LKP yang mudah dipahami. Kalau toh kita ada komplain atau orang tidak senang, kalau bicara komplain ini banyak ya di dalam sebuah service atau pelayan, itu komplain itu sering kita dapatkan, atau mereka tidak suka, mereka tidak senang, mereka tidak puas dan sebagainya, sehingga mereka komplain, kecewa, marah dan sebagainya. Maka kita menjadi lembaga yang betul-betul mudah dipahami apa yang kita berikan, apa yang kita delivery dari semua program kita. Dari akhir sebuah interaksi layanan, dari akhir dari sebuah interaksi komunikasi berkesan. Wah, luar biasa lembaga ini, luar biasa orang yang memberikan pelatihan ini. Saya sangat terkesan, saya sangat tertarik apa yang disampaikan, programnya luar biasa dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang berkesan yang ditimbulkan dari akhir dari sebuah interaksi dengan lembaga kita atau dengan personal kita atau dengan pimpinan ke pelanggan kita. Baik, yang kedua, yaitu reliability. Reliability ini adalah ketepatan dalam layanan. Maaf, saya minum dulu. Terima kasih. Kalau bicara reliability, yaitu bicara ketepatan. Jadi kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi jangan kita menjanjikan sebuah program A, ternyata realisasinya nggak bisa maksimal. Jadi seluruh instrumen pelayanan, seluruh yang dijanjikan, seluruh ada misi, ada visi kita, ada value di corporate kita, di perusahaan kita, di LKP kita, itu memang kita konsisten menjalankan. Kemudian ada rundown acara, kemudian ada program-program yang kita sudah akan berikan, kita berusaha untuk konsisten melaksanakan. Jadi seluruhnya kita membangun sebuah trust. Tidak gampang membangun sebuah trust. Kepercayaan itu tidak mudah karena kita terus-terus membangunnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Mempertahankan itu memang tidak mudah, apalagi seperti lembaga saya yang sudah berusia 25 tahun. Jadi sangat menjaga hubungan dengan pelanggan. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kami itu berusaha dijaga, di maintenance, sehingga mereka nggak pergi, apalagi di era kompetisi seperti sekarang ini. Kemudian tindak lanjut. Jadi kalau ada sesuatu, jangan kita masa bodoh, kita tidak care, kita nggak peduli, kita harus ada follow up-nya, kita harus ada tindak lanjutnya. Jadi ketepatan itu bukan hanya benar, bukan hanya tepat, tapi ada satu follow up dari yang kita kerjakan. Jadi kalau follow up itu kelanjutan, setelah kita memarketingkan, setelah kita sosialisasikan, kemudian ada service sesudah itu, ada pelayanan yang baik, ada pelayanan yang maksimal sesudah kita mensosialisasikan program itu. Jadi jangan asal menggugurkan kewajiban kita sebagai pelaksana, tetapi kita sangat menjaga nama baik lembaga kita. Karena kalau kita jaga nama baik lembaga kita, maka trust itu akan bergulir, mengalir ke orang, ke perusahaan lain dan sebagainya, sehingga mereka akan berbicara dari mood to mood dan mereka akan call lagi kita. Jadi segala sesuatunya harus betul-betul kita sangat menjaga. Kemudian akurat dan tepat. Tepat belum tentu akurat. Akurat sudah pasti tepat. Maka di dalam bekerja, di dalam memberikan pelayanan nggak boleh salah. Itu harga mati buat pelanggan. Namanya, kemudian mungkin data-database dari pelanggan kita, kemudian segala macam yang menyangkut tentang konsistensi komunikasi, harus apa yang dikatakan tepat.
Dan juga data-data itu harus akurat. Karena keakuratan banyak sekali dalam sebuah pelayanan, pengalaman kami memberikan pelayanan di perbankan, di BUMN dan segala macam, dan juga kami melayani masyarakat dalam program-program pemerintah, ini memang sangat dibutuhkan keakurasian data, ketepatan semuanya. Jadi dibutuhkan sekali dalam reliability. Kemudian konsistensi. Nah, ini yang paling penting dari semua. Kata orang, harus dong kita konsisten. Kita harus konsisten melaksanakan, kita harus konsisten dalam kata-kata, kita harus konsisten dalam sikap, dan sebagainya. Konsistensi. Jangan sampai kita konsisten dalam inkonsistensi. Jangan sampai kita konsisten dalam inkonsistensi. Jadi kita harus caring, peduli, sangat menjaga sekali. Pelayanan itu betul-betul kita keep baik-baik sehingga sangat membuat terjaga dan kredibilitas kita akan baik di mata masyarakat atau pelanggan kita. Kemudian yang berikutnya adalah responsiveness. Bicara responsiveness adalah ini banyak menyangkut tentang kecepatan, ya. Sikap welcome kepada, sebenarnya di seminar kita kali ini, yang digital seminar ini adalah sebuah gerak cepat yang dilakukan para senior, para sesepuh, para dedengkot forum PLKP yang sigap menangkap kebutuhan LKP dengan membuat seminar digital ini sangat membantu. Ini namanya sangat responsiveness. Dari kita sebagai LKP juga harus responsif apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan, keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan sekarang di COVID-19 ini adalah bagaimana interaksi kita dalam online. Nah, ini betul-betul pola-pola dalam activity planning itu memang sikap para karyawan sudah dibuat SOP, sebuah sistem yang betul-betul sangat berperilaku, berkomunikasi, bersikap, itu selalu ingin membantu orang. Jadi tidak ada kelihatan kalau dia is not caring, masa bodoh, tidak peduli. Ini penting sekali kita lakukan, kita welcome sama tamu-tamu kita, sama kita, dan kita betul-betul selalu memberikan satu hal yang terbantukanlah pelanggan kita. Kemudian, dalam responsiveness ini kita tahu banyak masalah biasanya yang kita hadapi di LKP, ya. Data, kemudian pola-pola kerja, manajemen waktu, manajemen keuangan, dan sebagainya. Tentu kita adalah orang yang problem solver, bukan troublemaker. Kita adalah pemberi solusi yang tepat. Jadi orang-orang yang responsif selalu berusaha bagaimana caranya memberikan solusi yang tepat, yang akurat, yang cepat. Kalau saya memberikan ada 8K dari erat formulasi ini, kaitannya dengan memang ada 8K, yaitu pertama kecepatan. Jadi memang kita butuh sekali dalam pelayanan. Yang pertama orang selalu cari itu kecepatan pelayanan. Orang nggak mau lama menunggu. Orang tidak lama ada kasih informasi. Jadi kalau ada kita janjikan ke orang, kita harus konsisten dan memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat gitu. Itu yang pertama, kecepatan. Yang kedua, ketepatan. Selalu tidak boleh salah. Kata pelanggan, saya tidak mau tahu. Kalau ada karyawan kita yang melakukan kesalahan, yang dilihat adalah sebuah LKP, yang dilihat adalah sebuah corporate, yang dilihat adalah pimpinannya. Maka para karyawan itu memang harus betul-betul di training, dibuatkan sebuah SOP sehingga mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi selalu ada solusi yang tepat yang diberikan kepada pelanggan kita. Tadi itu ada ketepatan, keakuratan. Jadi memang selalu data, pola, cara akurat yang diberikan. Yang kelima, keramah tamahan. Ini penting sekali.
Keramatamahan. Keramatamahan ini ya kita sebagai pengusaha, sebagai orang yang mengurus peserta, kita memang harus betul-betul familiar, kemudian ramah kepada orang. Ada rumus sederhana punya Aagim, senyum 5S senyum, 2 senti kanan, 2 senti kiri, dan kelihatan giginya. Kenapa harus kelihatan giginya? Rumusnya 2 senti kanan, 2 senti kiri. Kalau kita senyumnya nggak buka mulut dan tidak kelihatan giginya, kelihatan tidak tulus. Jadi senyum 2 senti kanan, 2 senti kiri, baru berkualitas kalau kelihatan giginya. Itu ya. Jadi senyum, salam, salamilah orang, menyapalah, kemudian sopanlah dan santunlah di dalam responsif ini. Kemudian assurance. Assurance ini adalah jaminan yang diberikan oleh sebuah LKP, lembaga training, bahwa orang-orang yang ada di dalamnya, baik pimpinan, para pengajar, pegawai, dan sebagainya yang ada di dalam itu harus kompeten. Kompeten berarti mereka memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Mereka memang harus terlatih, mereka harus punya knowledge, mereka punya attitude. Jadi kita dituntut sebagai LKP, memang dituntut profesional. Kalau kita mau berinteraksi dengan corporate, kalau kita mau berinteraksi dengan masyarakat, selalu kok nggak profesional sih, gitu katanya. Jadi apa ya? Jadi memang profesional itu dituntut kita sebagai seorang yang mengelola kegiatan, dan kita dituntut profesional. Profesional itu tentu ada hal-hal di dalamnya yang nampak betul-betul bagus, konsisten, tepat waktu, kemudian terukur, terencana, dan sebagainya. Jadi kita semuanya sebagai insan yang bekerja di dalam sebuah lembaga dituntut dalam ilmu assurance ini adalah kompeten. Yang kedua, nah ini tulus dan ramah. Nah ini tadi saya sudah jelaskan bahwa pola pelayanan kita memang harus familiar. Kita lebih personal touch. Kenapa kita butuh personal touch? Karena ini adalah orang-orang yang akan kembali bermitra lagi dengan kita. Kalau kita di program pemerintah, ya tentu juga kita melaksanakan pola-pola ketulusan dan keramatamahan. Kalau kita melakukan program dengan corporate, dengan perbankan, BUMN, dan sebagainya, wow, ini sangat dituntut. Jadi ketulusan pelayanan, keramatamahan sangat dituntut. Kemudian adalah terpercaya. Jadi terpercaya, jadi memang kita perlu membangun trust. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita janjikan, itu memang terpercaya. Assurance ini adalah jaminan yang diberikan kepada pelanggan kita, bahwa orang-orang yang ada di dalamnya, pengajar-pengajar yang kompeten, yang ramah, orang-orang yang tulus, ya. Dan yang berikutnya adalah aman. Tadi saya sebutkan ada 8K, jadi keramatamahan tadi yang keempat, kemudian ada kejelasan. Dalam pelayanan biasanya ada hal-hal yang belum jelas. Jadi kita buat sejelas mungkin, kita buat bagaimana sesuatu hal itu kalau toh ada sesuatu yang belum, tetapi kita sampaikan. Jadi setiap penjelasan, informasi, kalau toh ditanyakan, kita memberikan penjelasan. Kemudian yang berikutnya keenam yaitu keamanan. Seperti di Izuran ini keamanan. Bahwa kita bisa menjamin data, kemudian bisa menjamin seluruh aspek tangible kita itu aman. Dari tangible, baik kita setelah memarkir motor, memarkir kendaraan di LKP, kemudian tangible-nya aman, kalau kita masuk, kita kendaraan kita aman, kalau instrumen seluruh yang ada di dalam, kemudian data-data yang ada di laptop, di komputer, semuanya posisi dalam aman. Nah, kemudian tadi ada K7 ya. K7 itu ada yang disebut dengan kenyamanan. Kenyamanan. Jadi memang dalam pelayanan orang sangat membutuhkan kenyamanan. Kenyamanan itu adalah sesuatu yang membuat orang menjadi
betah, membuat orang jadi senang. Kalau dari tangible, kenyamanan itu ruang LKP, ruang tamu ada, resepsionisnya ada, kemudian ruang-ruang kelas bagus, dan seluruh fasilitas yang ada di LKP kita itu memang posisi menunjukkan bahwa kita nyaman di LKP tersebut. Kemudian yang terakhir tadi adalah keamanan. Seluruh aspek harus dijamin dalam insurance itu adalah aman. Kemudian yang terakhir adalah tangible. Tangible ini adalah aspek terakhir dari formulasi ini yang bahwa kita memang harus memiliki peralatan modern. Jadi memang saya lihat di LKP pemerintah ini banyak membantu ya, yang lalu-lalu bagaimana LKP itu memiliki ada dana bantuan sosial yang diberikan, kemudian mereka membeli peralatan sehingga kelihatanlah nampak ketika kita masuk di LKP itu the moment of truth atau moment of truth pertama di parkiran, kemudian masuk ke ruangan, dibuka pintunya, moment of truth kedua, kita disambut moment of truth ketiga oleh staf, kemudian kita mau ketemu pimpinan, kita disambut oleh pimpinan, moment of truth kesekian. Dari sekian moment of truth itu menunjukkan sebuah hal yang sangat menyenangkan dari sisi tangible-nya. Jadi tangible ini adalah satu instrumen yang disebut bahwa yang tangible itu adalah yang bisa dilihat, yang bisa dilihat oleh mata, seperti pakaian-pakaian pegawai kita, pakaian kita pada saat kita berbicara di depan forum, kemudian bahasa tubuh kita, semua hal-hal yang bisa kita tunjukkan. Jadi peralatan kursi, gedung LKP, ruang tamu LKP, dan sebagainya, ini semua menunjukkan sebuah bahwa kita caring, kita sangat service care pada tangible. Dari semua 5 hal ini, dari mulai empati kalau kita laksanakan, luar biasa karena banyak hal yang sangat membutuhkan caring dan efektivitas sebuah empati yang dilakukan sepersonal dari LKP maupun para pimpinan. Kemudian reliability, kemudian juga responsif, assurance, dan tangible. Dari itu adalah hal-hal dari erat formulation yang saya sampaikan. Kalau memang masih ada waktu, saya masih bisa melanjutkan, tapi kalau memang harus masuk dulu ke sesi tanya-jawab, disilakan. Baik, saya akan menyampaikan ada sebuah yang namanya service karakter. Ini sangat membangun, memperkuat trust kita sebagai lembaga. Service karakter, jadi memang untuk apa bagus materinya kalau yang membawakan tuh personalnya kurang baik ya. Untuk apa programnya bagus di lembaga itu kalau toh orang yang ada di dalamnya juga kurang baik. Jadi memang kita butuh karakter dalam sebuah pelayanan. Jadi kita adalah orang style itu akan menimbulkan efek ketidaknyamanan interaksi kita, kemudian menimbulkan satu hal yang membuat orang tidak nyaman. Jadi memang kita butuh pola, cara, gaya, sikap, ekspresi, kalimat yang menunjukkan bahwa kita adalah rendah hati. Itu akan tergambar dari body language, dan kita tahu bahwa kalau bicara tentang visual itu memegang peranan 55%, kemudian suara kita memegang peranan sekitar 38%, dan juga verbal kita tuh memegang peranan sekitar 7%. Jadi memang visual itu apa yang kelihatan, apa yang nampak, yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu sangat important. Kemudian sabar. Dalam pelayanan itu, kalau kita bicara service, itu sama dengan SABAR, sabar. Setelah saya menghandle banyak masalah, saya melakukan pola FGD dalam mencari pola-pola FGD,
di dalam mencari solusi di berbagai pelatihan saya yang berangkatan-angkatan dilakukan, pola-pola FGD yang kami lakukan itu akan menguak problem dari sebuah instansi, dari sebuah institusi. Yang banyak itu adalah memang banyak ketidaksabaran yang dilakukan. Mereka mau enaknya saja. Jadi kalau bicara service, memang harus resikonya, memang harus sabar melayani. Tuntutan keadaan mereka harus dipuaskan, itu sama dengan kita juga harus sabar melayani. Kemudian ketulusan, ya, jadi memang betul-betul dari hati, from your heart, dari ketulusan kita, dari keikhlasan kita melayani. Jadi makanya polanya, kalau di perbankan itu mulai dari moment of truth, atau di LKP kita mulai dari moment of truth pertama, atau dimanapun kita memang harus berusaha bagaimana mengambil energi positif sehingga menimbulkan sebuah persepsi, pemikiran yang positif, sehingga keluar menjadi sebuah hal yang positif yang menunjukkan keikhlasan dan ketulusan. Nah, pola-pola kerja ikhlas dan tulus itu membuat bekerja menjadi nyaman. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini adalah tanggung jawab. Jadi setiap dari kita memiliki karakter yang bertanggung jawab. Kita adalah LKP yang sangat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada peserta kita. Kita bertanggung jawab bagaimana mereka berkualitas dalam ilmu, mereka berkualitas dalam keterampilan, dan mereka menghasilkan orang-orang yang berkarakter baik. Jadi bukan hanya kita bertugas untuk mensuplai ilmu kepada mereka. Mereka menjadi pintar, tapi mereka harus cerdas, mereka harus brilian, mereka harus adalah orang-orang yang memiliki sentuhan kasih sayang kepada orang yang lain, sehingga membuat orang memiliki personal touch yang bagus. Tanggung jawab kita sebagai sebuah LKP adalah merubah, memperbaiki, mengimprove, merecovery, sehingga tanggung jawab kita merubah orang. Jadi kalau kita bisa merubah orang dengan pertolongan Allah, dengan metode kita dan kita, itu akan membuahkan hasil. Kalau saya bisa sharing pengalaman selama 25 tahun, bahwa ternyata dalam training itu, sebenarnya kalau bicara materi, banyak materi di Google. Kalau bicara materi sebuah presentasi, itu kita bisa dibuatkan dan bagus tampilannya. Tetapi bagaimana sebuah pelatihan itu delivery-nya, delivery dan metodenya. Jadi dua hal ini yang sangat penting adalah metode dalam pelatihan tersebut, kemudian yang kedua delivery-nya. Setiap orang berbeda, tetapi ada orang yang memang berbeda dalam delivery-nya. Ada orang yang berbeda dari sisi metodenya, sehingga betul-betul efektif dan kita punya tanggung jawab untuk merubah. Rasanya kalau nggak berubah itu ada utang kita bagi peserta gitu ya. Oke. Kemudian dari service karakter ini yang paling utama adalah integritas. Jadi kita memang adalah orang-orang yang dituntut dimanapun kita, siapapun kita, dan lembaga apapun kita, corporate apapun dia, siapapun dia, kita sangat dituntut untuk memiliki integritas. Integritas adalah sebuah tanggung jawab, kejujuran, tanggung jawab, dan betul-betul kita bisa jujur, ikhlas, bertanggung jawab. Dan ini adalah sebuah ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran, dan tanggung jawab dikemas dalam sebuah kata yang disebut dengan integritas. Kemudian yang berikutnya adalah self-controlling. Nah, ini memang ketika kita dikomplain, ketika mereka marah, kecewa, kemudian mereka, tahulah kita kalau ketemu pelanggan banyak maunya, kadang-kadang bawel, kadang-kadang cerewet, kadang-kadang bla 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 dan sebagainya. Kita memang harus betul-betul sudah mematok diri, sabar,
self-controlling, dan kita buat bagaimana caranya di end of terakhir dari sebuah interaksi service atau layanan menghasilkan sebuah hal-hal yang berkesan. Karena apa? Kita mampu mengontrol, memanage perasaan kita pada saat orang marah, pada saat orang mengkomplain kita, apakah itu di depan customer service LKP ataukah di by phone, kita udah sosialisasi, kemudian ada kalimat yang menohok, mengkomplain kita, tentu kita harus bisa mengkanternya dengan bahasa-bahasa yang membuat orang terbantukan, membuat orang menjadi senang, sekalipun terkait perasaan kita. Profesional itu akan bisa membedakan mana pribadi dan mana lagi sedang tugas dinas. Jadi kita kalau ada rumus begini, jangan mencampur adukan antara urusan pribadi dan dinas. Itu bahasa-bahasa orang profesional tuh. Enggak mencampur adukan. Jadi lagi sedang nggak mood di rumah. Pas tampil, wah kelihatan juga nggak mood. Pas lagi bapak-bapaknya lagi nggak sedang mood malam-malam, pagi-pagi juga yang kena karyawan, yang kena juga pelanggan gitu ya. Jadi bisa membedakan mana pribadi dan dinas gitu ya. Jadi kita betul-betul menunjukkan sebuah pola kerja yang sangat menunjukkan self-controlling. Kemudian peduli pelanggan. Nah ini peduli itu semua aspek, banyak hal yang harus kita lakukan kalau kita caring kepada pelanggan kita. Kualitas materi, kualitas manajemen kantor, kualitas keuangan, kualitas program yang dilaksanakan, konten materinya, metode yang diberikan, kualitas para pengajarnya, cara mengkomunikasikan. Kita sangat menjaga instruktur kita untuk betul-betul menjaga roh dari pelatihan itu, time demi time, waktu demi waktu, sehingga selesai itu semua berkesan. Kemudian adalah disiplin. Ini dia. Jadi kalau sudah mengatakan kita belajarnya misalnya hari bla 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 dan jam sekian, kita mungkin nggak boleh tunda atau tidak molor-molor. Kalau toh ditunda harus disampaikan dengan alasan yang tepat. Kemudian waktunya juga. Karena semua itu menunjukkan kepedulian dan profesionalitas kita dengan kedisiplinan. Kemudian tekun dan bijaksana. Kita memang bekerja, seluruh insan ada di LKP itu harus belajar, kemudian tekun, ulet, dan tahan banting, apalagi dengan saat pandemi seperti ini, betul-betul kreatif, cari solusi, gimana nih bisa hidup LKP kita dalam keadaan COVID seperti ini. Banyak orang yang bingung, frustrasi, apalagi kalau kita memang nggak punya kemampuan digital, nggak punya kemampuan membuat sebuah service manajemen yang baik, akhirnya kita jadi bingung nih mau kerja apa. Nah, itu ya. Kemudian bijaksana sebagai seorang yang punya pelanggan. Dan yang terakhir dari service karakter ini, dari slide ini adalah kita selalu semangat. Kita selalu optimis. Jangan kita melayani loyo, kayak nggak ikhlas gitu ya. Jangan kita masuk ke ruangannya satu lembaga, terus kita masuk, kita nggak dilihat, kemudian kita bertanya sambil lihat ke layar laptop, sambil kita tidak disapa. Tadi ada rumus yang sangat sederhana, 5S-T2M, kita menggunakan T2M, tolong, terima kasih, maaf. Rumus itu implementasinya sederhana, tetapi implementasinya kadang-kadang kurang konsisten. Itu banyak perusahaan-perusahaan, terutama yang tidak punya value yang kuat, itu kadang-kadang mereka tidak konsisten. Tetapi seiring dengan waktu, dia melihat bahwa pelanggan saya akan bertambah, orang-orang akan memberikan saya trust, dan kredibilitas saya terbangun, akhirnya mereka ikut juga memperbaiki layanan itu dengan terus-terus caring, peduli sama pelanggan. Pak Adli, gimana? Masih ada waktu? Cukup?
Oke, Oke, Pak Adli, silakan. Masya Allah ini materinya sangat menarik sekali, Bu. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari teman ini, dari Rahmat Rizky, Aceh. Ya. Selamat datang, salam kenal Aceh. Ini izin bertanya, bagaimana cara kita bisa memastikan karyawan kita tetap memberikan pelayanan terbaik walaupun pimpinan tidak ada di tempat, yaitu mungkin ada teknik kontrolnya, Bu, maksudnya ini. Oke. Baik. Mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung saya jawab, Pak? Silakan. Saya langsung jawab, Pak. Langsung saja, Bu, karena ini pertanyaan baru satu kayaknya masukin. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang dia harus diberikan sistem operation procedure yang sudah baku. Kalau boleh ada pocketnya. Pocket itu ada sebuah sistem yang harus dilakukan dalam pelayanan pelanggan oleh staff. Rule-nya ada, kemudian di awal ada namanya tahapan layanan. Dia harus konsisten dengan tahapan layanan. Maaf, jaringan kami ini. Ya. Jaringan kami agak tidak bersahabat ini di Makassar. Silakan Bu Irwani. Ya. Jadi di awal ada yang namanya tahapan layanan. Kita udah kasih SOP sama karyawan bahwa di awal the first impression, ketika kamu bertemu dengan pelanggan harus seperti A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E dan F. Dan itu kamu harus lakukan. Kalau kamu tidak melakukan itu membuat pelanggan tidak senang. Dan nanti akan saya itu ada warning di situ. Jadi memang kita harus training karyawan. Jadi banyak sekali perusahaan atau banyak sekali itu mentrainingkan. Jangan menuntut karyawan bagus pelayanannya kalau nggak di training dulu. Dan jangan menuntut karyawan bagus pelayanannya kalau kita tidak memberikan SOP yang sudah baku, yang harus dia kerjakan. Karena itu akan menjadi sebuah culture, budaya layanan. Jadi culture-nya artinya itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa kita harus seperti A, B, D, dan C ketika kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Jadi memang kita yang membuatkan aturan, kemudian diminta dia untuk konsisten. Kalau dia tidak konsisten akan ada warning pertama, warning kedua, dan warning ketiga. Dan saya yakin karyawan yang diberi salary, yang diberi gaji, itu pasti takut dengan aturan yang kita berikan. Kemudian yang kedua, Pak Adli, ya ada CCTV ya, CCTV. CCTV adalah controlling kedua. Itu bisa dilihat dari CCTV. CCTV LKP kan bisa dipegang di HP kan, connect sama HP kita. Jadi setiap saat kita bisa lihat dia kerja apa enggak, dia lagi main lain atau gimana, itu bisa dilihat di CCTV. Kemudian yang ketiga kita buat semacam ada feedback dari pelanggan. Di situ dia mengisi kepuasan pelanggan. Jadi voice of customer. Ada namanya voice of customer. Voice of customer ini adalah kita mendengarkan apa kata pelanggan kita. Jadi dari situ ketahuan. Mungkin ada namanya, mungkin ada bagiannya, si A, si B, kayak gini. Jadi ketahuan gitu. Itu ada beberapa unsur dari controlling pegawai. Kemudian kita sebagai pimpinan juga yang harus menunjukkan role model. Contoh. Jadi kalau kita menuntut A ke pegawai, kita dulu yang A. Kalau kita memperbaiki pola cara kita, dia akan meniru gitu. Itu yang berikutnya. Jadi pimpinan menjadi role model. Kemudian ciptakan sebuah culture yaitu pelayanan prima. Jadi culture, service, excellent culture. Jadi seperti itu Pak Adli. Jawaban saya dari pertanyaan teman. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Bu Irwani. Jadi ini ada pertanyaan kedua Bu, ini saya langsung saja dari Sanggar Indra Kusuma Online.
bagaimana mengatasi siswa atau orang tua yang banyak komplain dan bagaimana melaksanakan paparan ini apabila LKP masih terbatas dengan fasilitasnya. Poin-poin mana yang harus dijalankan terlebih dahulu? Silakan Bu Irwani. Ya, jadi komplain ya. Komplain itu isinya kecewa, marah, nggak puas, nggak senang, nggak bagus, nggak sesuai keinginan. Itu isi dari sebuah komplain. Ada yang nggak sesuai keinginannya, maka muncul protes. Jadi komplain itu adalah protes. Nah, ketika dia komplain, tentu kita harus bisa menjelaskan. Jadi komunikasi kita harus bagus. Jadi kita harus komunikatif di situ. Jadi implementasi pada saat komplain dari komunikatif itu perlu sekali. Kalimat-kalimat apa yang harus diucapkan. Jadi kita memang waktu orang datang, muka kita friendly, ramah gitu ya. Tadi ada rumus sederhana 5ST, 2M, 2 cm kanan, 2 cm kiri, kelihatan giginya, kemudian menyambut dengan hangat. Hangat ya. Kemudian setelah dengar apa yang disampaikan oleh pelanggan kita, bahwa oh ternyata kedatangannya, kalimatnya ini kecewa. Nah, barulah kita menggunakan instrumen empati tadi. Jadi kita empati. Kita betul-betul totalitas mengeluarkan seluruh kemampuan kita, bagaimana cara di end of dari terakhir sebuah pelayanan mereka nggak tambah marah. Kalau kalimatnya mengatakan, oh, saya nggak tahu itu karena memang bukan saya yang punya keinginan seperti itu. Itu memang sudah seperti itu. Wah, bisa tambah marah. Jadi ada kalimat penjelas bisa mengcounter dari hal-hal yang disampaikan oleh pelanggan kita. Misalnya kalau ada keterbatasan tangible, sampaikan bahwa pertama-tama tentu permohonan maaf dengan ekspresi yang empati, dengan muka yang merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan kita. Empati kita kepada pelanggan kita, dia lagi nggak senang dengan apa yang kita tunjukkan dari sisi pelayanan pelatihan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapkanlah permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah kita mengutarakan bahwa memang dari sisi bla bla bla, kita ngomong dulu tadi mohon maaf ketidaknyamanan, kemudian apa yang diutarakan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa bla bla. Jadi memang untuk saat ini memang kami dari pimpinan dan dari staf ada beberapa hal yang memang terus kita kembangkan dan perbaiki. Ada hal yang masih belum optimal di situ, itu yang terus kita akan perbaiki. Jadi jika Bapak Ibu dari sisi tadi A yang dikeluhkan, kami mohon maaf nanti akan kami perbaiki karena ada satu hal yang belum kita persiapkan, lakukan, atau sediakan karena memang masih adanya keterbatasan. Tapi the next time, insya Allah kami akan lakukan. Mudah-mudahan next atau training berikutnya itu semua sudah bisa kita lakukan. Is the real kenyataan yang memang dia tidak lihat itu adalah sebuah kenyamanan. Maka formulasi kalimat yang kita ucapkan menyenangkan perasaannya. Paling tidak bisa memahaminya. Itu ya Pak ya. Oke Pak Adli. Pak Adli. Pak Adli Pak. Oke Bu, ya. Makasih banyak ini jawabannya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya dari Sanggar Indra Kusuma dan Pak siapa tadi ini sudah puas dengan jawaban Ibu Irwani. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Mudori. Mohon izin bertanya dari Pak siapa? Saat ini kami menghadapi dual pelayanan. Ya. Ada pelayanan offline dan ada pelayanan online. Artinya ada perubahan pola dalam pelayanan online.
bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan dengan sistem online? Karena saat ini sudah mulai beralih ke online dari para pelanggan. Terima kasih, Bu. Silakan. Terima kasih Pak Dodi tadi ya. Dari Pak Muhdori. Pak siapa Pak? Pak Muhdori. Pak Muhdori, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi gini, kita memang sekarang harus betul-betul kreatif ya. Dengan offline sekarang, dengan COVID-19, kita harus move ke pola online sekarang. Jadi dua-duanya harus kita bisa melaksanakan. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa di online ini pelayanan yang kita lakukan, seluruh hal yang menyangkut tentang lembaga kita itu ada di online. Mulai dari tadi yang saya sampaikan, di website kita udah lengkap semua, mulai dari programnya, mulai dari persyaratannya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, kemudian di situ terbranding kita. Ada brand yang kuat kita bangun lewat online. Ada sebuah merek kuat yang kita bangun lewat online, lewat website, lewat Instagram, lewat Facebook, WhatsApp, Twitter, dan mungkin kita bisa bikin YouTube yang mungkin training-training kita yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang berbentuk informasi sekaligus juga membantu pelanggan kita untuk mendapatkan semua itu. Kemudian kalau ada yang bertanya dalam bentuk digital ya atau by phone, kemudian saat ini kita juga masih melaksanakan marketing digital ya. Jangan kita tidak melakukan marketing digital. Kita by media ini banyak sekali cara, model, kemudian jalan ya yang bisa kita lakukan. Jadi dari media ini yang bisa kita lakukan. Di teleponlah, WhatsApp lah, kemudian kalau ada pertanyaan satu jangan jawab satu. Kalau ada pertanyaan satu, kalau boleh kasih informasi 5 atau 10, sehingga komplit. Itu adalah service. Kemudian kalau ada pernah menyampaikan hal-hal, jelaskanlah. Itu adalah sebuah service. Jadi segala bentuk yang digital itu harus kita penuhi. Kemudian kalau offline, sekarang kita udah mulai orang bertemu ya, sudah mulai dibuka pintu-pintu untuk berinteraksi sekarang. Tentu perbaiki pelayanan offline, seperti yang tadi ada moment of truth pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, sehingga betul-betul kita satu manajemen pelayanan yang bagus, sehingga mereka melihat ini, wow, ini betul-betul dikelola dengan baik. Jadi betul di online kemas packaging dengan baik, di offline juga demikian. Oke Pak. Oke Bu, makasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya tadi sudah bisa mendapatkan maksud dari yang Ibu Irwani jelaskan. Ini waktunya sisa 15 menit lagi, jadi saya akan memilih salah satu penanya lagi, Bu. Ini dari Ibu Susi. Nah, ini pertanyaannya agak menarik ini, Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara berkomunikasi kepada orang yang usianya jauh lebih tua? Misalnya selisih sampai 30 ini, Bu. Biar komunikasinya katanya nyaman. Oke, terima kasih. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Ini tentu kita harus menggunakan pola polite ya. Jadi kita menghormati yang tua, kemudian dengan pola-pola komunikasi yang baik. Tentu the first impression, kesan pertama kita bertemu, biasanya dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, pertama kan jelas senyum ya kita. Ini teknis nih ya, senyum. Kemudian kadang-kadang kalau tempo hari waktu belum COVID-19 kan salaman kemudian cium tangan.
Tapi sekarang nggak boleh lagi. Tetapi kita mungkin menggunakan pola-pola yang menghormati, sangat menghormati. Kemudian setelah itu kita mengucapkan Assalamualaikum Bunda kalau dia perempuan, ya. Jadi menggunakan komunikasi yang menghormati, mencintai dan menyayangi gitu. Kalau dia perempuan. Tapi kalau dia perempuan dan kita bertemu bapak-bapak yang lebih tua dari kita, menghormati dan juga memberikan appreciate atau menghargai orang. Misalnya komunikasi itu dia adalah seorang yang bergerak di bidang bergerak di bidang sesuatu yang mereka di situ oke. Kita praise deh. Saya senang sekali, luar biasa Bapak. Ternyata apa yang Bapak miliki sekarang lagi ini. Jadi ada kalimat-kalimat penghargaan di awal yang membuat dia tersanjung, terappreciate. Sekalipun itu nggak boleh berlebihan. Jadi yang dituakan, yang tua merasa terhormati oleh yang muda karena polanya, caranya melakukan kalimat-kalimat penghormatan kepada orang yang jauh lebih tua dari kita. Kalau kita sesama perempuan, ya tentu pola-pola kesopanan, pola-pola mencintai Bunda, menyayangi, dan sebagainya. Itu ada di hati bicaranya. Banyak lebih ke hati, tetapi terekspresi lewat komunikasi verbal dan non-verbally. Saya kira itu. Demikian Pak Adli. Silakan Pak Adli. Oke, makasih Bu. Ini Bu Irwani ini ada teman-teman yang japri saya ini kayaknya. Kayaknya jauh ini dari Aceh ini. Ya, silakan Aceh. Dari Pak Ketua DPD ini. Salam dari Aceh. Gini Bu, katanya. Selain kepada pelanggan, apakah servis kepada stakeholder juga perlu dilakukan? Silakan Bu, monggo. Stakeholder itu pelanggan juga. Jadi pelanggan itu bukan hanya pada personal saja, bukan hanya pada peserta saja, bukan hanya pada orang tua siswa saja, pada siswa, tapi stakeholder kita. Itu juga pelanggan kita. Karena pelanggan itu semua orang yang berinteraksi dengan kita dan membutuhkan pelayanan kita dari program kita. Membutuhkan, menginginkan dari program kita, atau ada interaksi mungkin bukan program atau yang lain, itu adalah pelanggan kita. Siapapun itu sebenarnya kan suami itu pelanggan kita juga, istri juga pelanggan kita, teman-teman juga ada pelanggan kita. Semua orang itu kita kemas bahwa dia adalah tanda kutip adalah pelanggan kita. Makanya pola kita harus betul-betul menunjukkan cara yang kira-kira bisa membuat pola kita itu the pleasing personality gitu. Jadi stakeholder itu dibuatlah sedemikian rupa supaya dia senang dan berkesan lah gitu, berinteraksi dengan perusahaan kita. Jadi stakeholder juga berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari. Oke. Terima kasih dari Aceh. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya tambah banyak ini Bu. Ini ada dari Medi. Terkait dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah total quality service expert ini merupakan konsep yang absolut atau bersifat relatif? Silakan. Oke. Jadi gini, ini kan perkembangan zaman ya. Jadi kita terus berubah, kita terus berkembang. Dan ternyata bahwa kita nggak tahu ya bahwa zaman sebulan ke depan, beberapa minggu ke depan, berapa tahun ke depan itu bisa saja berubah keadaan. Akhirnya sesuatu itu bisa berubah. Jadi kemudian beda budaya
beda tempat, beda itu bisa berubah. Jadi kita memang sangat bisa fleksibel melihat situasi dan kondisi itu. Karena tidak mungkin budaya yang ada di Indonesia mungkin bisa dipakai di budaya luar, di Malaysia dan sebagainya. Mulai pola komunikasi dan sebagainya, kemudian culture yang ada dan sebagainya. Kemudian dari antar daerah juga kita berbeda. Jadi memang ada hal yang selalu berubah. Ada yang selalu berkembang. Jadi kita melihat situasi dan kondisi. Ini saja 3 bulan terakhir sebuah bom meledak, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang merubah banyak hal sehingga orang jadi tercengang dengan keadaan ini. Jadi itu jawaban saya. Oke, Masya Allah. Makasih Bu Irwani. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit lagi nih. Ada pertanyaan baru ini saya lihat dari berulang kayaknya dari Ibu Sanggar Indra Kusuma. Bagaimana melaksanakan paparan ini apabila LKP kita masih terbatas dengan fasilitas? Poin mana yang harus dijalankan terlebih dahulu? Silakan Bu Irwani. Baik. Tadi ada empati ya. Kemudian ada pola empati bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana kita memenuhi harapan, keinginan sehingga bisa tercapai. Yang kita nggak bisa memang maksimal di tangible. Kalau di responsif bisa kita laksanakan. Jadi ada orang bilang gedungnya nggak bagus, fasilitasnya memang kurang memenuhi syarat, tetapi kualitas ilmunya bagus. Kemudian orang-orang di dalamnya luar biasa. Memang sih dari kontennya bagus, memang sangat sederhana tempat, kemudian kita melaksanakannya di tempat yang sangat sederhana dan banyak kekurangan, tetapi sentuhan pelayanan dari orang-orang yang ada di dalamnya itu luar biasa. Kemudian materinya tuh saya dapat yang saya inginkan dan saya sudah melaksanakan itu dan saya sudah dapat uang dari situ. Jadi ternyata kita nggak boleh putus asa dengan semua hal ini karena ada saja yang kurang dari situ. Sekarang kita improvement, kira-kira ke depan apalagi yang kurang, kita list apalah kurang. Jadi tidak semuanya bisa otomatis bisa kita laksanakan because keterbatasan gedung, peralatan dan sebagainya. Kalau kita memang punya anak semua oke, sumber daya manusianya dan sumber dari sisi tangible-nya juga oke gitu. Jadi kalau memang nggak bisa di Sanggar Indra Kusuma, terima kasih pertanyaannya, nggak bisa dari sisi itu, kita improve di yang lain. Oke, makasih banyak Bu. Mudah-mudahan Ibu Sanggar Indra Kusuma sudah puas dengan jawaban Ibu Irwani. Terima kasih ini Bu ya. ada satu lagi ini pertanyaan, ini agak menarik saya lihat ini. Ceritanya gini, ini dari Ibu Kokom kayaknya. Bagaimana bila vendor-vendor kita pindah ke anak didik kita karena mereka melakukan banting harga? Ceritanya ini Bu, anak didiknya ini sudah mulai membuka usaha yang lain, sudah mandiri, anak didiknya ini. Gimana Bu, silakan. Dengan harga murah ya tentunya, banting harga sehingga ke situ. Oke. Jangan ragu, bikin sebuah ciri khas. Saya 25 tahun di Makassar, di Sulsel, tetapi alhamdulillah trading tetap alhamdulillah di berbagai institusi. Padahal pesaing-pesaing saya, anak didik saya sudah mendirikan lembaga. Saya pun demikian. Anak didik saya udah mereka Facebook, mereka yang tadinya nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, dan nol dibangun, kemudian mendirikan lembaga, kemudian dia minta ngajar ke saya, kemudian dari minjem forum, minjem foto, tampil, kemudian dia sebarkan di Facebook dirinya, di pelatihan saya, kemudian dia menjadi ini.
Tetapi begini, kita berbesar hati bahwa memang generasi kita akan muncul dan akan ada yang seperti itu. Tapi jangan takut, rezeki kita tidak bakal ke orang lain kalau itu rezeki kita. Dan rezeki orang tidak bakal ke kita kalau memang itu rezeki orang. Yang penting kita positive thinking, kemudian membangun tetap kualitas dengan ciri khas yang orang melihat bahwa saya suka dia. Jadi sama dengan makanan, sama-sama jual es krim, tapi es krim ini ada rasa yang orang aromanya, dan aroma itu ciri khasnya itu disukai oleh orang-orang tertentu, sehingga dia nggak move. Jadi begitupun dengan lembaga kita, jadi perbaiki kualitasnya, kemudian harga, ya boleh kita strategi, harga kita boleh tetap dengan seperti itu, tapi kita bulan diskon, promosi, anniversary, dan sebagainya, sehingga kelihatan bahwa harga kita sama dengan dia, tidak menurunkan derajat value kita sebagai senior, tetapi kita menggunakan kreativitas. Jadi saya kira di sini Bu sayang, kita menggunakan kreativitas kita bahwa kita harus bisa melawan persaingan dengan positif di luar sana. Vendor dan vendor itu menggunakan anak didik kita, never mind. Masih ada vendor yang lain yang bisa kita pegang. Kemudian makanya jaga pelanggannya dengan baik dan jaga harga. Kalau toh dia pergi, katakan bahwa saya juga bisa memberikan diskon dalam rangka bla bla bla, dengan harga seperti itu, perbaiki kualitasnya dan berbeda. Tentu ibu jauh lebih berkualitas daripada muridnya, karena ibu lebih ngajarin dia gitu. Jadi saya kira berbesar hatilah bahwa ada murid-murid kita yang sudah maju, berkembang, dan itu menjadi amal jariah buat kita. Banyak sekali alumni saya juga sudah seperti itu. Tetapi alhamdulillah rezeki kita tetap ada rupanya. Kita tetap dipercaya. Saya kira seperti itu ya. Oke. Terima kasih Bu Irwani. Jadi intinya tidak ada rezeki yang tertukar Bu ya. Tidak ada rezeki Alhamdulillah yang tertukar. Jadi teman-teman peserta forum, karena waktu kita sangat terbatas ini, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tidak sanggup kami bahas. Nanti kami akan tampung, kami akan berikan ke Ibu narasumber. Begitupun dengan rekaman materi kita hari ini, kami akan share melalui forum DPP. Jadi saya mungkin mengatasnamakan teman-teman peserta forum hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Irwani Panis sebagai pemateri hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman LKP, bisa memajukan LKP, dan memberikan nuansa baru yang lebih baik kepada LKP kita semua. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada... Terima kasih Pak, sangat terima kasih Pak Adli. Di akhir dari kalimat saya terima kasih semua atas atensinya, atas ruang dan waktu yang diberikan Pak Ketua, Sekjen, dan seluruh Bapak Ibu untuk sharing ilmu. Kalau toh pasti banyak yang masih tidak kurang, karena kalau kurang pasti dari saya, karena yang sempurna hanyalah Allah. Saya mohon maaf jika tadi ada yang masih tidak jelas atau kurang dan sebagainya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekjen kita. Baik, saya tutup materi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Wabil khusus kepada Bu Dr. Irwani yang telah ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan kepada teman-teman kita, para pimpinan lembaga, para instansi khusus di Lembaga, ini dapat diimplementasikan di lembaga walaupun dengan waktu yang terbatas. Namun poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi ini yang gambaran kita ketika kita mengelola sebuah lembaga, ada hal yang kira-kira Bapak dan Ibu mampu melakukan implementasi bisa dilakukan, tapi kalau masih yang menjadi sebuah kendala di dalamnya
nanti step by step mungkin akan kita coba lakukan di lembaga. Mudah-mudahan setelah COVID ini lembaga kita bisa eksis seperti sebelumnya. Nah, kemudian perlu Bapak dan Ibu ketahui, hari ini adalah sudah kita memasuki seminar yang pertama setelah bulan suci, setelah Idul Fitri kemarin. Kemudian kita nanti tetap akan ketemu kembali pada hari Senin, tanggal berapa ya? Pokoknya Senin, tiap hari Senin aja. Tiap hari Senin kita akan ketemu kembali nanti dengan materi dari senior kita, Pak Dr. Suharsono. Kita bagaimana nanti kalau hari ini kita sudah berbicara tentang kualitas pelayanan lembaga, nanti kita akan bicara tentang bagaimana cara memimpin lembaga. Idealnya seorang pemimpin bagaimana cara mengimplementasi dalam sebuah lembaga nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Dr. Suharsono. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Irwani yang luar biasa. Inilah dari kita, untuk kita, dari teman-teman. Ini Bu Irwani ini saya tahu persis, kalau beliau sekali diundang oleh perbankan, oleh bank, BUMN, bayarnya mungkin nggak bisa, tapi hari ini kita cukup dengan hanya mengucapkan terima kasih gitu Bu ya. Inilah amal jariah Ibu yang bisa diberikan pada teman-teman. Maklum teman-teman pada saat kondisi yang begini, biasanya kalau tidak dalam kondisi begini kita untuk narasumber ini hanya kan untuk biaya paket Zoom. Nah, untuk para narasumber ini lillahi ta'ala, Bapak dan Ibu perlu diketahui ini hampir semua narasumber ini adalah hanya ingin bagi ilmunya. Kalau narasumber ini yang selama ini sudah eksis di luar dengan kalau kita berbicara kepada bayarannya juga sudah, tapi hari ini sudah benar-benar mengabdikan diri kepada lembaga. Itu penutup dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti sampai ketemu kita pada hari Senin berikutnya. Walaupun nanti sela-sela waktu mungkin akan kita coba membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya saya sedang proses melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, karena dirjen-dirjen lain sudah pernah silaturahmi dengan kita, sedangkan Dirjen GTK Pak Iwan Syahril ini belum. Karena menyangkut dengan tenaga kependidikan, LKP, KBM itu ada di bawah beliau. Tapi sampai saat ini kita belum komunikasi bagaimana kebijakan-kebijakan dari Direktorat GTK ini yang sedang kita lobby dengan beliau supaya bisa silaturahmi. Ada kebijakan-kebijakan tenaga pendidikan normal. Kalau nanti insya Allah dari beliau sudah ada jawaban, jadwal pasti, bisa saja nanti akan kita sisipkan di antara jadwal-jadwal hari Senin itu. Kalau beliau misalkan mintanya, saya hari Senin gitu, hari Senin nanti bisa saja kita atur berbarengan dengan jadwal Pak Suharsono. Tapi kalau beliau nanti mintanya hari Sabtu, mungkin di tengah-tengah itu akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Apalagi dalam waktu dekat ini, Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan, dalam minggu ini kita akan launching Juknis ya, Juknis program PKW dan PKK. Ini pada dalam minggu ini sekitar hari Rabu, tapi launchingnya adalah tidak tapi sekitar tanggal 15 Juni ya, tinggal 15 Juni ini kita akan lakukan sosialisasi pedoman di Direktorat bersama dengan BPP. Ini dalam waktu dekat akan kita realisasi kepada Bapak dan Ibu sehingga lembaganya bisa kembali melakukan kegiatan-kegiatan di dalam program bantuan pemerintah ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.